Setelah melakukan penelusuran di makam Sunan Gunung Jati, lantas seperti apakah penelusuran tim konon katanya ke petilasan Sunan Kalijaga yang juga berada di Cirebon, Jawa Barat? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Beliau pun berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajuritnya ataupun masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkat kegigihannya inilah dirinya menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Berbicara mengenai keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati, konon katanya terdapat beberapa keahlian yang dimiliki oleh beliau. Antara lain pemirsa, seperti dalam hal keagamaan, ilmu kedokteran, ahli bahasa, dan beberapa dalam strategi politik dan juga perang. Dalam keahliannya di bidang strategi politik, konon katanya pernah berhasil meruntuhkan kerajaan Pajajaran hingga berhasil mengusir bangsa Portugis yang kala itu menjajah daerah Selat Sunda. Selain keahliannya dalam bidang politik pemirsa, Sunan Gunung Jati juga dikenal ahli dalam bidang kesehatan dan penyembuhan penyakit. Beliau dikenal sangat mahir dalam mendeteksi gejala penyakit ataupun menyembuhkan sebuah penyakit hanya dengan kesaktiannya. Mungkin memang itulah anugerah keahlian yang diberikan oleh Allah kepada salah satu tokoh Wali Songo ini. Kisah lainnya dari Sunan Gunung Jati ini konon katanya beliau menikah dengan seorang putri Cina. Ya, Sunan Gunung Jati menikah dengan seorang putri kaisar asal Cina bernama Nyi Ongtian yang berawal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh kaisar Cina tersebut. Selain menikahi putri Ongtin, ia juga berhasil mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati memang terbilang unik, di mana Sunan Gunung Jati mempunyai caranya sendiri dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan menggunakan media kesenian gamelan di Cirebon. Hingga sekarang gamelan tersebut konon masih dimainkan, walaupun usianya sudah ratusan tahun pemirsa. Rangkaian gamelan yang berupa gong, bonang dan saron tersebut masih tersimpan rapi di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk mengenang perjuangan dan pengabdiannya dalam penyebaran agama Islam, semua dapat disaksikan ketika berkunjung ke area makam salah satu tokoh Wali Songo ini. Tempat ini pemirsa memang dijadikan sebagai wisata ziarah religi yang dibuka untuk masyarakat umum. Namun sayang pemirsa, makam Sunan Gunung Jati sangat dilarang untuk dilihat secara langsung. Hanya keturunan asli walilah yang konon diperbolehkan untuk masuk menuju perjalanan ke area makam beliau. Setelah melakukan penelusuran di makam Sunan Gunung Jati, lantas seperti apakah penelusuran tim konon katanya ke petilasan Sunan Kalijaga yang juga berada di Cirebon, Jawa Barat? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Setelah sebelumnya tim Konon Katanya menyambangi lokasi makam dari Sunan Gunung Jati, tim pun melanjutkan penelusurannya ke salah satu tempat petilasan dari Sunan Kalijaga untuk kembali mendalami kisah dari sosok Wali Songo tersebut. Oke pemirsa, saya sedang berada di lokasi petilasan Sunan Kalijaga yang ada di Cirebon. Bisa dilihat ini pintu masuknya. Ayo kita masuk ke dalam pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat ada beberapa bangunan di sini.
ada pendopo. Bentuknya sama seperti pendopo pada umumnya. Tapi saya penasaran pemirsa, ada apa di dalamnya. Di sini ada pintu, coba kita buka ya. Apa isi di dalamnya? Sepertinya ini aula dari bentuk bangunan yang kosong dan luas ini. Ada kotak infak di sini. Lampu penerangannya cuma satu. Rupanya ada makam di sini. Bisa dilihat pemirsa, cuma ada satu makam. Di nisan ada namanya. Saya sedikit bingung pemirsa, kenapa posisi makamnya menyudut seperti itu di dalam ruangan ini. Ada pintu lainnya, coba kita masuk ke dalam. Ada makam juga di dalam sini pemirsa. Gak cuma satu, tapi berjejer pemirsa. Ada ruangan lagi di sini dengan pintu yang diukir. Sepertinya di dalamnya ada makam juga. Sampai dibuat limasan seperti ini. Di depannya juga ada satu makam. Tapi terkunci pintunya, jadi saya nggak bisa masuk. Di belakangnya juga banyak makam berjejer. Yang ini nisannya hanya dipasang batu. Saya kurang tahu ini siapa pemirsa. Di nisan juga tidak ada tulisan seperti yang di depan tadi.